Dari seluruh ciptaan Allah itu beliau dimakamkan, jasadnya ada di situ, namanya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang mampu berziarah ke makam beliau. Saya baru turun pertama kali di Madinah, Pak Novi, belum sampai ke pondok saya, ke hotel saya, baru turun dari pesawat udah nangis. Ya, saya mikir, ya Allah, saya ditakdirkan tiba di kotanya Nabi Muhammad. Itu yang saya syukur. Ketika pertama kali saya diajak teman saya, ayo kita ke masjid, karena pertama kali kita harus sholat subuh. Saya sampai jam 1 malam di hotel saya jam 2, udah menjelang subuh, udah bisa tidur saya. Pengen ketemu Raudhah. Masuk dari itu saya jarak 300 meter masuk Nabawi. Kemudian saya nyari, Raudhah mana? Pas cari Kuba itu. Pertama dan Kuba itu di atas, udah langsung lulus saya, masya Allah. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada beliau, gak ada kita. Rahimahullah, dulu ada orang Mekah asli orang di situ, orang Madinah. Beliau kalau sholat gak pernah ninggal jamaah. Kalau Madinah azan datang, Madinah sholat 5 waktu dia tidak pernah tinggal. Pokoknya nggak pernah ninggal jamaah sholat. Satu hari dia wafat. Ketika wafat dia dimakamkan. Ketika dimakamkan itu saat akan diwadapkan wajahnya ke kiblat, karena setiap orang meninggal itu wajahnya dihadapkan ke kiblat. Ya, ini mukanya berputar, nggak bisa. Jadi kalau mau dihadapkan kiblat dia muter. Diputar lagi, balik lagi. Diputar lagi, balik lagi. Padahal dia jamaahnya di Nabawi nggak pernah ninggal. Itu asli mungkin dia, orang asli. Ditanya keluarga ini apa masalahnya? Punya dia masalah dengan keluarga? Nggak ada. Apakah dia punya masalah dengan tetangga? Nggak ada. Apa dia punya masalah dengan orang lain, temannya? Nggak ada. Apa ini masalahnya? Kok sampai wajahnya tidak mau menatap ke kiblat? Ternyata istrinya ingat, Pak. Ini orang kalau sholat 5 waktu betul di Masjid Nabawi, tapi tidak pernah sekalipun dia mengumpat ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Hati-hati yang anti ziarah makam Nabi. Nggak bisa menaik mas ke makam. Itu ternyata, suami saya itu kalau habis sholat pulang langsung. Nggak mau dia ziarah makam Rasul. Masya Allah. Maka orang, kata Rasul, man zaro qabri faqad zaroni, siapa yang ziarah kuburku, kata Nabi, maka sungguh dia berziarah kepadaku. Wa man zaroni kana ma'i fil jannah, siapa yang berziarah kepadaku, maka dia akan bersamaku dalam surga. Makanya nanti kalau ada program-program umroh, kita paling gak pengen gitu lah Pak ya. Makanya kata apa namanya itu, ulama fikih, orang itu fakir-fakirnya, semiskin-miskinnya harus punya niat haji. Harus tuh. Jangan kemudian mentang-mentang fakir miskin terus gak mau niat haji, jangan. Sebab bagaimanapun kata ulama fikih itu, rukun Islam ada 5. Yang kelima adalah ibadah haji. Jika nanti kalau ada pertanyaan di akhirat, apa yang telah kamu lakukan dari kewajiban yang harus kamu kerjakan ketika di dunia, maka semua kita jawab, haji. Allah saya niat, tapi saya takdir miskin. Ada jawabannya. Tapi kalau kemudian Allah buka hati orang itu gak pernah ada niat haji, lalu Allah benar tahu di dalam hatinya emang kamu gak mau haji, ini masalah di akhirat. Makanya kata ulama fikih, siapapun orangnya yang ditakdir, walaupun dia itu miskin gak bisa sampai ke sana, harus ada niat pengen ke sana. Nah, kira-kira Bapak pengen ke sana, pengen nggak? Pengen. Pengen nggak ke sana? Pengen. Kemana? Pengen banget. Mau kemana? Ke Makkah, ke Madinah ya? Masya Allah ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situ Rasulullah, ada Abu Bakar, ada umat. Ya Rabbana, doa itu apa nama itu? Ma baina mimbari wa qabri, ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tidak ada di antara kecuali di antara mimbar dan kuburku, kata Nabi, kecuali raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di taman surga Allah yang ada sekarang di Madinah itu antara mimbar Rasul dengan kubur Rasul, ini raudhah namanya.
Ini orang kalau bisa doa di situ, sholat di situ, masya Allah. Mana sampai itu masuk rodo ya? Alhamdulillah. Sholat itu ya? Alhamdulillah. Aduh, itulah. Bagi ayy ala yurabikuma itu kan sudah nikmat mana lagi yang sudah didustakan Allah darinya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, lingkungan kita, semua orang-orang yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sebumit aja. Ya, terangnya acaranya halal katanya ya. Nah, sekali halal. Maka saya juga karena baru ketemu dengan jamaah, mudah-mudahan ini termasuk awal pengajian kali ya Pak ya. Mulai hari ini ya, kita mulai. Minggu depan ngaji ya? Mau libur lagi? Gimana Pak? Libur ngaji, ya ngaji ya. Masya Allah. Jadi karena kita kemarin sudah terkumpul dengan kegiatan Ramadan dan Idul Fitri, saya atas nama pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal karim tu amin wa antum bi khair min aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dimaafin ya Pak. Alhamdulillah, sama-sama maafkan insyaallah. Kalau udah sama-sama memaafkan, satu kita akan dikasih nikmat sehat. Kurang amun juga. Satu dikasih nikmat sehat. Tolak. Dikasih nikmat sehat walafiat. Sehat tuh enak Pak. Orang kalau sehat masya Allah melihat apa gitu enak. Kalau sakit dan orang perempuan cantik gak enak. Ya, enak. Tapi kalau sehat, waduh enak nikmat itu. Makan kalau lagi sehat, biar nasi doang pakai empal dulu. Itu rasanya masya Allah. Ya. Tapi kalau sakit enak apa sih? Gak enak orang sakit pakai empal. Oh ya, Pak Iman ya. Orang sakit, badan meriang panas, kepala puyeng, makan pakai empal enak nggak? Nggak enak. Tapi kalau sehat nih, nah ini Allah akan memberikan kesehatan kepada orang yang mau maaf dan maafkan. Baik katanya dalam doa yang kita baca ketika Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa kita baca tiap hari. Ya Allah, innaka afuwun, zat yang maha maafkan. Ya, fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Nah, afun itu sama dengan akar kata afiyah. Afun, afiyah, ain, fa, waw. Afiyah, ain, fa, ya, tak marbutoh. Afun artinya maafkan, afiyah artinya sehat. Orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, maka diberikan afiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan. Tapi orang-orang yang di hatinya suka ada dendam-dendam, benci-benci, gampang sakit orang. Makanya yang ada dendam-dendam, benci-benci hilangin. Nah, ulama kita ngajarin tuh. Kalau kita sebelum tidur, kita merem, kita bayangin siapa orang yang pernah nyakitin kita, ngeselin kita, bikin gak enak kita bayangin. Lalu kita bilang, ya Allah, semua orang-orang yang nyakitin saya, ngeselin saya, bikin gak enak saya, semua kesalahan saya maafin ya Allah. Itu amalan ulama kita itu. Tiap malam mau tidur begitu. Dan malam amalin Pak ya. Misalnya gratis gitu. Nah, ketika kita ngamalin begitu Pak, nanti antara kita dengan Rasulullah dekat. Boleh jadi nanti Bapak ketemu Rasul ini. Itu amalannya. Tapi kalau masih ada dendam dalam hati, susah ketemu Rasulullah itu susah Pak. Pokoknya kalau mau tidur di kamar gitu, bayangin orang-orang yang ngeselin, yang jengkelin, yang wah utang berribu tahun gak dibayar-bayar dia. Maafin ya itulah orang. Ya. Nah, itu udah dimaafin bener, ikhlas, pasrah sama Allah, nanti akan diberikan kemuliaan berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, makanya di bulan Syawal ini masuk tanggal 22 Syawal di malam ini. Nah, tadi masih 21, ini malam ini 22 Syawal. Masih Syawal ini. Nah, orang yang memaafkan, satu sehat badannya, kedua panjang umurnya. Enak nggak? Badan sehat, panjang umur, enak kan? Nah, selama 10 tahun, 10 tahun sehat. Ya. Tapi jangan panjang keting, jangan. 200 tahun jangan, kesian yang lainnya. Saya anak, gak ada yang ngurusin ya.
Yang ngatur pemerintahan. Kalau orang tua mau pengen anak, ngarepin hidupnya anak biar panjang umur sehat. Tapi kalau anak mau pengen orang tua biasanya ngarepin matinya kan gitu. Bapak sakit, udah mati-mati juga. Masya Allah. Ya, tapi insya Allah kalau orang yang suka maaf-maafan, ini panjang umur, sehat walafiat. Ya. Apalagi diajarkan di dalam Idul Fitri ini, bulan Syawal ini untuk kita untuk senantiasa sambung silaturahim. Makanya kenapa sekarang kita ngaji ini dalam rangka nyambung silaturahim. Kalau habis lebaran kalau malah ngajinya libur, berarti hilang tuh mana lebaran udah ada udah. Ya ini harus lebih erat lagi nih silaturahim kita kan. Gitu. Jadi insyaallah kita udah punya wadah masjid kita Baitul Hidayah. Udah enak tempatnya dan nyaman juga dan sebagainya. Ayo kita jadikan sarana untuk saling menyambung tali silaturahim. Insya Allah yang rajin silaturahim, kata Rasulullah, man aroda ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'ahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang pengen banget dibanyakin rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah tali silaturahmi. Ada 10 keutamaan silaturahmi yang nggak semua akan dibahas di sini. Satu aja, orang kalau senang silaturahmi kayak begini nih Pak, ini menyenangkan orang tua kita. Ini orang tua kita udah meninggal nih, tapi sekarang kita duduk begini nih, silaturahim niatnya, Masya Allah. Detik ini juga orang tua kita yang telah meninggal dunia diberikan pahala melimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senikmat-nikmatnya dalam kubur. Bapak nggak percaya, meninggal deh. Ntar anak bapak ngaji, wah. Sebab orang tua itu senang kalau melihat anaknya rajin silatur. Coba bapak, senang mana? Punya keluarga senang nih, kita punya anak kita 4 atau 2 atau 3 akur sama saudaranya, senang nggak? Senang mana? Ini anak kita akur apa anak kita berantem? Makanya kalau ada anak akur dengan saudaranya, orang tua bangganya, senangnya di dalam bahasa, Masya Allah. Tapi kalau anaknya putus, tersiksa. Maka Rasul katakan dalam sebuah sabdanya, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tu'dzu mautakum, dan jangan pernah menyakiti dan menakut-nakuti orang yang telah mati di antara kalian. Ini aneh nih. Rasul sabdanya aneh. Kata Rasul, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Cirinya bagaimana? La tu'dzu mautakum, jangan kau takut-takuti dan sakiti orang yang mati di antara kalian. Biasanya mah orang yang takut itu orang hidup ditakutin sama orang mati. Biasanya mah. Ya. Ada orang ketemu pocong takut, biasanya begitu kan ya? Nah, ternyata kata Nabi enggak, kebalik. Jangan ditakut-takuti orang yang mati. Maksudnya bagaimana? La tu'dzu mautakum ini, orang meninggal ini akan sakit, akan takut, akan tersiksa kalau kita satu tidak mau sambung dengan saudara kita, tersiksa di dalam kubur. Kedua, kita sebut keburukannya. Punya tetangga dulu, punya teman dulunya tukang nyolong, dia udah mati, kita cerita tiap dari dia, kita ceritain nyolongnya. Oh, dikebukin dia di kuburan. Gitu, jangan. Ya. Yang kemudian, yang kedua, kalau kita sakiti orang yang meninggal dunia, memutus hubungan pertemanan orang meninggal dengan temannya. Makanya kalau kita tahu bahwa orang tua kita dulu waktu di dunia itu senangnya punya teman akrab namanya si A, itu kita sambung sekarang. Dia bangga banget itu orang tua. Makanya silaturahim ini tidak hanya memperbaiki keadaan orang yang masih hidup, tapi juga akan memperbaiki keadaan orang yang telah meninggal dunia. Jadi ini yang harus kita lakukan selama-lamanya. Insya Allah dengan begini Pak, kita akan diberikan kemuliaan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya nih almarhumah yang akan
Mari kita doakan dari keluarga Bapak Novi. Ya, ini beliau di alam barzah. Insya Allah malam hari ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kita dianjurkan untuk mendoakan mereka. Dalam Al-Quran dikatakan, Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanal ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang sebelum kami yang telah mati dalam keadaan iman. Itu doa Al-Quran tuh. Yang doanya begitu. Ya, orang-orang sebelum kami yang telah beriman, ya Allah ampun yang kami meninggal. Itu Allah ajarkan begitu. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, almarhumah kita semuanya dimuliakan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, jadi nanti kita akan tutup dengan membaca zikir tahlil, ya Pak ya. Jangan ngantuk dulu ya. Biasanya kalau tanya